4 pulau yang tergeser di atas meja. 4 pulau itu mula-mula cuma nama. Pulau Panjang, Pulau Lebar, Mangkir Besar, Mangkir Kecil. 4 tubuh kecil yang mendadak diperebutkan seperti warisan orang tua yang belum kering tanah makannya. Garis batas digeser dengan penggaris dan secangkir kopi lapar. Sementara disingkil, laut masih asing, nelayan masih pulang dengan sholat di tangan, dan anak-anak masih hafal arah mata angin. Katanya ini soal administrasi. Ya, administrasi. Kata administrasi menghantam kepala orang-orang pesisir, sebab bagi mereka pulau bukan angka, bukan koordinat, bukan lampiran keputusan. Pulau adalah kuburan ayah, tempat ibu menjemur ikan, tempat azan kecil melawan badai, tempat pohon kelapa berdiri menaungi hidup mereka. Aku bayangkan 4 pulau itu duduk di ruang sidang saling menatap sambil mendengar manusia bertengkar tentang siapa pemiliknya. Mereka bicara tentang kedaulatan sambil menelan anggaran perjalanan dinas dan kopi yang pahitnya tak pernah semasin air mata nelayan. Aceh marah, Sumut berkeras, Pusat sibuk mencari kalimat netra, dan rakyat cuma jadi suara latar, seperti bunyi generator tua yang tetap meraung, meski tak pernah dianggap penting. Zaman sekarang teriakan mudah dibungkam oleh konferensi pers. Dibungkam dengan konferensi pers. 4 pulau itu tetap diam. Barangkali mereka lelah dipindah-pindahkan di atas kertas oleh tangan yang tak pernah mencium bau garam. Air laut hitam seperti tinta sejarah yang mulai dihapus. Dan kita tahu kadang sebuah negeri tidak runtuh karena perang, melainkan karena rakyat dibiarkan kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang mereka sebut rumah. Jakarta, 16 Mei 2020. Ya, selanjutnya kakak saya 50 manusia terpenting di dunia yang masuk dalam berpengaruh di dunia. Selalu menyuarakan ketidakadilan. Inilah Helvi Diana Rosa. Sajak 2 orang yang menerangi dunia dari tanah yang masih gelap. Helvi Diana Rosa. Sebelum ada yang tahu cara menggambar batas di atas laut, dari rawa di tepi Krom Singkil, lahir Hamzah dengan mulut penuh pertanyaan tentang Tuhan yang tidak bisa ditampung satu bahasa. Ia pergi ke Baghdad, ke Mekah, ke India, ke semua arah yang dituju orang, ketika pertanyaan mereka sudah lebih besar dari atap rumahnya. Ia pulang
membawa seluruh samudra dalam dada, menumpahkannya ke dalam bahasa Melayu yang sebelumnya hanya tahu kata hujan, ikan, dan perahu, dan tiba-tiba tahu cara menyebut nama Tuhan yang sama. Iya, sang pemula puisi Indonesia, Rumi Nusantara, Valentin, misionaris Belanda yang singgah di Barus 1706, menuliskan dalam catatannya bahwa syair-syair Hamzah menakjubkan. Orang asing mengujinya, sarjana dari jauh meneliti warisannya. Universitas-universitas Eropa mengajarkan namanya kepada mahasiswa yang belum pernah melihat warna lumpur singkil. Dan makamnya tak ada yang tahu pasti di mana. 3 kota berebut menyimpan tulangnya karena tidak ada satupun yang cukup besar menampung namanya. Sementara tanah yang melahirkannya menyimpannya seperti menyimpan air dalam telapak tangan, pelan-pelan menetes tanpa sadar kehilangan. Dari rawa yang sama lahir Abdul Rauf 1615. Ia belajar pertama dari ayahnya, lalu dari Hamzah di Fansur, guru sekaligus paman dari ayahnya. 2 nyala dari satu rumpun tanah, 2 talang dari satu sumur yang sama. Lalu ia pergi ke Madinah 20 tahun, melewati Doha, Yaman, Jeddah, Mekah, Madinah, rute haji yang juga rute ilmu. Jalan yang setiap belokannya meninggalkan sesuatu dalam dirinya yang tak lagi bisa dicabut. Ia belajar dari 22 ulama dunia sampai kebenaran tidak lagi terasa asing di lidahnya. Sampai ilmu bukan lagi yang ia bawa, tapi yang ia jadi. Di Madinah, ia menerima selendang putih, tanda dilantik sebagai Khalifah Mursyid Syatariyah. Orang pertama yang membawa api tarikat itu ke seluruh Nusantara. Api itu kemudian menyebar seperti benih yang tidak tahu berapa jauh angin akan membawanya. Burhanuddin membawanya ke Ulakan, Abdul Muhi membawanya ke Pamijahan, Abdul Malik membawanya ke Trengganu, ke tempat-tempat yang tidak pernah mencium bau rawa singkil, tapi tumbuh dari cahayanya. Dan ia menulis Tarjuman Al-Mustafid, tafsir Al-Quran pertama yang lengkap dalam bahasa Melayu, supaya firman Tuhan bisa dimengerti semua orang. Kitab itu pertama dicetak di Istanbul 1884, 200 tahun setelah ditulisnya. Di kota yang tidak tahu di mana singkil, tapi tahu bahwa ada yang terlalu berharga untuk dibiarkan tidur di dalam tangan yang tidak menyadari apa yang digenggamnya. Istanbul tahu, India tahu, Mesir tahu, Arab Saudi tahu, dan singkil yang menyimpan tanah tempat ia tumbuh, air yang ia minum, udara pertama yang ia hirup, masih menunggu asfal. Aku bertanya kepada kalian yang memutuskan dari balik kaca gedung tanpa pernah sekalipun merasakan lumpur singkil di antara jari-jari kaki. Berapa ulama harus lahir dari tanah ini sebelum tanah ini dianggap cukup penting untuk diingat, bukan hanya waktu hampir kehilangan sesuatu. Hamzah mengajari kita cara merindukan Tuhan. Abdul Rauf mengajari kita cara membaca firman-Nya. Keduanya lahir dari muara ini, di mana bakau menggenggam lumpur karena tahu ada yang harus dipegang supaya tanah tidak hanyut ke laut. Orang singkil bukan pengemis. Mereka keturunan 2 sosok yang pernah menerangi dunia sebelum dunia tahu cara mengeja nama-nama. 4 abad cahaya berangkat dari sini, menerangi Istanbul, Ulakan, Pamijahan, Trengganu, menerangi meja-meja sarjana di Eropa yang mengeja nama Hamzah dan Abdul Rauf dengan lidah
yang belum pernah mengecap Asin Selat Singkil. 4 abad cahaya berangkat dari sini, di tanah yang menjadi asal dari semua terang itu. Anak-anak masih belajar mengaji di bawah lampu yang sering mati. Perahu nelayan masih pulang ke dermaga yang tidak pernah selesai dibangun. Dan ibu-ibu masih memasak di dapur yang temboknya lebih tua dari semua janji yang pernah diucapkan di atas podium. Hamzah mengajari dunia cara merindukan Tuhan. Abdul Rauf mengajari dunia cara membaca firman-Nya. Tapi siapa yang mengajari kita dan dunia cara membalas jasa Singkil? Jangan Amin 2020. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara 4 pulau yang diawali dengan puisi 4 perempuan. Ini entah kenapa ini semuanya berlangsung begitu saja. 4 pulau, 4 penyair perempuan. Sama-sama sudah kita dengarkan dan kita simak. Kegiatan ini merupakan kerjasama kita dengan diskusi Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta serta Pusat Dokumentasi Sastra Abi Yassin. Kita berada di Balai Sastra Abi Yassin, tokoh sastra kita yang mengumpulkan dokumentasi sastra yang paling lengkap di negeri ini. Dan hari ini kita bicara 4 pulau yang ke-4 pulau ini sudah ditulis, kemudian dibukukan dengan judul Diplomasi Sengketa 4 Pulau Aceh Sumatera Utara. Penulisnya Murizal Hamzah, SB, dan saya. Hari ini kita mendiskusikan buku ini. Sekaligus nanti kita mendiskusikan seperti apa sebetulnya pemerintah menetapkan batas-batas sebuah wilayah. Karena itu kita mengundang sebetulnya kegiatan ini Direktur Toponimi dan Batas Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Raziras Rahmadillah. Nah, kemudian kita juga mengundang Bapak Dirjen Bina Akmil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Saprijal. Barusan kita mendapat informasi saat ini beliau ini sedang panas-panasnya katanya rapat membahas batas wilayah dengan Menteri Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini diskusinya memang sudah kita rancang lama, tetapi ya tiba-tiba muncul kegiatan yang tidak bisa ditunda-tunda, dan kemungkinan tadi sudah dikonfirmasi Pak Razi atau Pak Raziras Rahmadillah ini kemungkinan akan terlambat hadir. Tadi anggota sudah dikirim kemari, ada 2 orang, Bapak Win Untoro akan menyampaikan makalahnya sebetulnya. Dan kemudian ini berbicara tentang Singkil, tempat keberadaan 4 pulau ini tidak lengkap rasanya kalau tidak menghadirkan orang Singkil. Nah, kita beruntung, alhamdulillah, di ruangan ini ada beberapa orang Singkil, dan yang saya tahu betul salah seorang tokohnya adalah Dr. Fajri Alihar. Assalamualaikum Pak Fajri. Pak Fajri, alhamdulillah. Ini beliau ini lahir di Singkil, besar di Singkil, dan ke-4 pulau ini adalah tempat bermain beliau. Jadi beliau kita harapkan nanti bisa menjelaskan seperti apa keadaan pulau itu dan lingkungan Singkil itu, seperti yang disinggung oleh puisi dari penyair Kak Helvi Tiana Rosa tadi. Seperti apa sebetulnya Singkil itu, dan kita akan mudah-mudahan mendapat gambaran yang luas bagaimana Singkil yang melahirkan cendekiawan ulama, penyair besar Hamzah Mansuri, kemudian
Syekh Abdurrauf As-Singkili atau yang dikenal dengan Syekh Kuala. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh ilmuwan yang berasal dari Singkil ini. Dan Bang Dr. Fajri ini lahir di Singkil, kemudian kuliahnya sampai ke Jerman. Jadi beliau ini adalah seorang peneliti. Peneliti dulu di LIPI, kemudian jadi BRIN. Nah, beliau ini adalah alumni Jerman. Jadi nanti Abang sangat kita harapkan menceritakan keberadaan tentang Singkil itu seperti apa. Karena kita ini, kalau saya sudah pernah ke Singkil dan pernah nginap di Sapobelen. Sapobelen ini sebuah tempat yang digagas oleh Bang Fajri ini, itu tempat penginapan. Dan yang fanatik itu tidak akan pernah bergeser mencari tempat penginapan yang lain. Jadi sebelum ke Pulau Banyak, mereka nginap dulu di tempat Sapobelen ini. Nah, baru besoknya nyebrang ke Pulau Banyak, menikmati alam Pulau Banyak. Pulau Banyak ini bagian gugusan dari Singkil, Pulau Banyak. Baik, itu saya kira. Jadi dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Diskusi Jakarta, kemudian Pusat Dokumentasi Sastra Biasi. Kemudian di sini ada juga Bang Iqbal dari PPT, ya, Bang Ismuha, kemudian dari PPT juga sekaligus Ketua Sesama Bang Zulkifli Ibrahim, kemudian ada penyair-penyair kita dan beberapa tokoh dari Sumatera Utara juga ada, dari Singkil, dari Aceh. Kita sebenarnya mengundang banyak kawan-kawan kita untuk bisa menikmati bersama dialog kita, diskusi kita pada petang hari ini. Demikian saya kira sebelum kita nanti melanjutkan ke diskusi, ini sebagai pengantar awal dari saya sebagai Ketua Komunitas Desember Kopi Gayo yang menjadi penyelenggara kegiatan ini bersama-sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip DKI Jakarta serta Pusat Dokumentasi Sastra Biasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wartawan yang sarjana pertanian ini harus ditulis. Dan apa pentingnya buku ini ditulis? Dulu, saya kira pernah heboh ya tentang 4 pulau ini. Karena dulu katanya itu milik Sumatera Utara, kemudian milik Aceh, milik Sumatera Utara, milik Aceh. Nah, ini saya kira Bung Murijal silakan menjelaskan ini, karena saya sudah baca-baca buku ini, memang ada beberapa data yang katanya Bang Fajri juga harus maju ke depan. Udah dibisikkan tadi, nggak bisa, harus maju katanya. Kira? Putra daerah, Bang. Putra daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus terang sebenarnya saya ini undangan seperti bapak-bapak semua, tapi tiba-tiba saya dijadikan tersangka sekarang. Tersangka yang baik. Darurat. Saya terus terang sangat mengapresiasi produsen buku Diplomasi Sengketa 40 ini yang ditulis oleh sahabat saya berdua ini. Sahabat saya udah 30 tahun lalu. Saya bercerita sedikit tentang kampung saya, yaitu Singkil. Singkil itu dulu dikatakan orang, kalau yang nggak tahu, adalah sebuah pulau. Padahal kami terletak di daratan Sumatera. Tetapi ketika tahun 70-an saya merantau ke Jogja, saya harus ke Sibolga, naik boat ke Sibolga, lalu ke Medan, dari Medan baru naik ke kapal Kompas ke Jakarta. Begitulah susahnya kami dulu di Singkil. Jadi Singkil itu berada di daratan Sumatera, tetapi seperti sebuah pulau, kemana-mana harus lewat laut. Jadi kata teman-teman saya di LIPI ini, kamu menjadi orang yang paling pandai di dunia. Loh, kok bisa? Orang dari Pucuk Ulun bisa sekolah di Jerman. Kalau kami di Jawa biasa, semua akses ada, transportasi murah dan sebagainya. Nah, jadi sedikit bercerita tentang Singkil tadi. Kami orang Singkil itu sangat heterogen. Terdiri dari suku Singkil, ada Jawa, ada Minang,
ada Papa, ada Batak. Jadi itulah single. Jadi sangat heterogen. Jadi ditinjau dari segi etnografis sangat beraneka ragam. Jadi kami kalau di daerah apa namanya itu daerah hulu sungai Singgil itu kami bahasa kampung. Bahasa kampung itu kayak bahasa Papa. Jadi kami itu ada suku Papa, ada marga Bancin. Bupati kami sekarang Pak Oyan Bancin itu orang Papa, tapi udah lahir di Singgil. Nah, itu cerita mengenai Singgil. Jadi saya juga sangat terkejut ketika masalah pulau ini seperti viral di beberapa tahun yang lalu. Saya heran juga, kami dalam perspektif lokal sama sekali tidak ada masalah pulau ini. Provinsi Sumatera Utara, kami berbatasan langsung dengan Kabupaten Sulga, Kabupaten Sulga, yaitu Manguamas, Barus, Korkam. Itu kami tinggal melangkah aja udah sampai ke Barus, udah sampai ke Manguamas. Jadi Pulau Lipan, Pulau Panjang, Mantigetek, Mantigadang itu sejak saya kecil itu tapi sangat biasa pergi ke sana bertemasa. Ada namanya Kecamatan Sikil Utara, itu bagian dari Kabupaten Sikil. Itu kalau pada musim kemarau itu udah jadi daratan Pulau Mantigetek itu, Manti kecil, Mantigetek. Jadi pada tahun 2002 atas inisiatif Kepala Desa Kosong Telaga Selatan dijadikanlah Mantigetek ini sebagai desa otonomi. Kemudian ditransmigrasikan transfer namanya lokal sekitar 23 keluarga ke Mantigetek tersebut. Jadi kehidupan masyarakat itu sangat makmur sekali karena mereka punya 3 mata pencarian sekaligus. Pertama nelayan, kedua beternak, ketiga berkebun sawit. Jadi setiap tahun mereka itu berkorban. Jadi mereka itu memang benar-benar makmur. Jadi makanya saya heran juga masyarakat kami di kampung ketika masalah tempat pulau ini bergeser hanya dengan selembar kertas. Dengan selembar kertas bergeser ke daerah sumber. Ada apa gerakannya? Sampai masih Pasar Ibu dengan gubernurnya datang ke Aceh seolah-olah ingin berebut bagaimana pengelolaan pulau sebenarnya, ingin berebut bahwasanya pulau ini udah milik kami. Agak heran juga kami. Jadi ini memang secara etnografis, maksudnya secara sosiologis, masyarakat Barus, masyarakat Manguamas, masyarakat Songkam yang begitu dekat dengan keempat pulau tersebut tidak pernah menganggap pulau itu ada milik mereka. Tidak pernah mereka membuat artefak semacam prasasti batas-batas kepemilikan tanah yang ada di pulau itu milik mereka. Yang ada itu alat batas-batas wilayah yang dimiliki oleh orang Singgil. Dan itu banyak sekali prasasti berupa batu yang ditandatangani oleh baik oleh kepala desa maupun pernah juga oleh gubernur maupun bupati, bahwasanya itu adalah pulau tersebut adalah milik Aceh Singgil. Dan tidak pernah ada satupun pondok-pondok yang dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sibolga. Tidak ada pernah. Mereka cuma mencari ikan. Saya terakhir terdampar di situ tahun 76 ketika saya pulang dari Jogja berlibur ke kampung. Pas sampai di Sibolga, bot yang menuju ke Sikil lagi kosong. Pada saya mencatat bot, shipping bot yang muat 4 orang. Kemudian hari sudah jam 2 sore kami berangkat. Sekitar jam 6 sore kami kena badai. Hari ini kami berlindung di Pulau Panjang. Berlindung di Pulau Panjang. Nah, jadi Pulau Panjang ini adalah sebuah pulau yang agak besar sedikit, merupakan perkebunan kelapa sawit dan banyak ada seorang yang menjaga pulau tersebut namanya Tipu Idris.
ketika tahun 66 lagi marah-marahnya menggandeng PKI, akhirnya masyarakat Singkil Utara, Kabupaten Telaga datang ke pulau tersebut menyeret Teguh tersebut sampai beliau meninggal, dan satu kampung dari Gosong Telaga itu dimasukkan ke penjara di kota Singkil. Satu kampung dimasukkan ke Singkil, dimasukkan ke penjara. Ini supaya kita bisa secara historikal bicara tentang pulau ini, bahwasanya tidak pernah orang Tapanuli Tengah mengingatkan kakinya kecuali menangkap ikan di kapal pulau tersebut. Sebenarnya ada lagi Pulau Birahan. Pak Ikan ada Pulau Birahan namanya. Itu bergandengan sebenarnya. Tapi kenapa kasih kalian Pulau Birahan diakui oleh Sumatera Utara? Aneh juga. Atau mereka tidak melihat itu ada pulau yang sebesar itu, ada Pulau Birahan. Nah, kemudian kami masyarakat Singkil itu adalah kami pakai bahasa Jamet, bukan bahasa Singkil, bukan bahasa Aceh. Jadi kalau yang di pesisir, yang di hulu sungai, mereka bahasa kampung, seperti bahasa Papa. Kalau kami yang di pesisir, itu pakai bahasa Jamet, bahasa seperti Minang. Jadi kami bahasanya itu hampir sama dengan bahasa Sibolga. Pakai muna-muna, pakai aku-aku. Jadi itu bahasa kami. Jadi secara budaya kami sangat cair sekali dengan masyarakat Tapanuli Tengah. Tidak ada masalah sama sekali. Dan mereka sangat menghormati sekali batas-batas wilayah, batas-batas kepemilikan yang ada baik di daratan maupun yang di pulau. Nah, tiba-tiba saya tidak tahu, nah ini Bang Rizal juga kandidatnya nggak ada juga. Kenapa yang notabene ya dirjen orang Aceh bisa ke Pulau ini pindah tangan dalam satu malam ke daerah Sumatera Utara? Itu sangat tidak masuk akal sekali. Jadi ke depan seperti kata Pak Rizal tadi, gini, memang pemerintah, khususnya pemerintah Aceh perlu beruat, kata orang Jawa itu beruat itu merawat, mengawasi, mengawal masing-masing daerah kabupaten kita, karena itu sangat rawan sekali untuk bergeser batas wilayahnya. Kemudian saya dapat peta di Belanda waktu saya sekolah di Jerman, itu perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh yang berada di wilayah anak saya ini di Suku Salam, itu udah bergeser jauh sekali ke Aceh, ke dalam Aceh. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak pernah merawat perbatasan kita. Kita tidak pernah membuat masyarakat kita tahu itu bahasanya wilayahnya, tahu itu bahasanya negerinya, tahu itu bahasanya orang saudara-saudara yang tinggal di situ. Jadi ada dua perbatasan di darat yang di Aceh, di Singkil, itu sangat rawan sengketa. Pertama di Laiwalmo itu perbatasan Simang Kanan. Yang kedua di kota Suku Salam, yaitu di Laikan. Jadi ini kita harus memperkuat perbatasan tersebut. Ini pengalaman internasional waktu kita memperebutkan Pulau Ligitan dan Sipadan. Kenapa Malaysia bisa menang? Karena waktu di Mahkamah Internasional di Den Haag ditanya ke pemerintahnya, apa yang telah diperbuat oleh pemerintah Indonesia terhadap kedua pulau tersebut, Ligitan dan Sipadan? Tidak ada sama sekali. Sementara Malaysia sudah membuat resort, hotel, penginapan, daerah pariwisata dan sebagainya. Akhirnya setelah ada waktu mereka menang. Ini yang harus ke depan kita perhatikan. Bagaimana nih keempat pulau ini? Ini satu saat akan diprovokasi terus, saya sudah mengusulkan ke pemerintah Singkil waktu itu, buatlah event-event yang penting di keempat pulau tersebut. Misalnya 17 Agustus diadakan di Pulau Panjang, ulang tahun Aceh Singkil diadakan di Pulau Lipan,
di Pulau Mangki Kete atau Mangki Gana. Karena ini mungkin bapak-bapak tidak tahu, karena kebetulan saya punya usaha pariwisata di Singkil. Saya tahu betul, karena saya tidak punya modal, ya saya bangunlah rumah saya, rumah kampung di tenaga daerah saya di Singkil. Jadi Pulau Mangki Kete itu, supaya ibu-ibu tahu, itu pada suatu waktu itu ada gerombolan burung yang terbang bergerombol, itu indah sekali, indah sekali, indah sekali. Nah, ini yang saya ingin, bagaimana pemerintah Aceh atau khususnya Aceh Singkil menjadikan pulau ini menjadi destinasi wisata. Yang punya kapital memang Pemda bisa membangun jalan atau pantai dan bersihkan dan sebagainya. Jadi waktu saya membangun Sapu Belen yang Bang Tika ceritakan tadi, itu rumah kayu. Waktu itu berpikir saya, gimana ya bisa maju Singkil nih, ada wisata yang datang ke Singkil. Akhirnya saya bangun lagi, semua barang-barang rongsokan yang terbuang itu saya ambil. Ada ceret terbuang di belakang rumah orang, saya ambil. Ada setrika, ada tempat giling cabai dan sebagainya. Sehingga kita Singkil, ya makanya dokter gila kan ya. Ya nggak apa-apa lah dengan dokter gila. Begitu rumah Sapu Belen itu jadi, mereka bingung juga. Wah, nggak kebayang kami dulu waktu kamu mengambil ini katanya. Nah, jadi kalau cerita tentang pulau tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu, secara lokalitas itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi jangan lokalitas ini ditarik ke nasional menjadi konflik yang lebih besar. Ini sangat berbahaya sekali. Orang di bawah tidak ada apa-apa, tidak tahu apa-apa, tahu-tahu ditarik ke tingkat yang lebih besar dalam skala nasional. Jangan, karena di Singkil itu sudah berbagai konflik. Ya maaf aja, konflik sara terjadi antara kaum pendatang dan lokal yang berkali-kali didamaikan, yang terakhir juga menimbulkan korban. Nah, jadi kalau dalam perspektif lokal, masalah Pak Pulau ini sama lagi tidak ada masalah. Baik bagi masyarakat Singkil maupun bagi masyarakat Taburan Tengah. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja, Pak. Ya. Baik, itu tadi saya kira cukup ya memberi pencerahan kepada kita bagaimana Singkil itu sebetulnya. Dan terima kasih Bang Fajri, walaupun Abang secara spontan, tapi tidak apa-apa. Ini spontan yang resmi, karena nanti resminya menyusul. Kenapa? Baik ya, ini terima kasih nih Bang Muslim hadir, dan untuk membuka perspektif kita lebih lanjut nanti akan ada tanya jawab lah kepada narasumber Murijal atau kepada Bang Dr. Fajri Alihar. Tapi sebelum itu saya ingin minta waktu Bang Muslim sebentar untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai Taman Iskandar, Ketua Taman Iskandar Muda. Boleh Bang ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, luar biasa kali ini Bang Rizal mendokumentasikan ya dengan Bang Fikar apa-apa yang terjadi, dan ini sangat penting karena kalau yang telah terjadi kita tidak dokumentasikan, nanti lupa. Kita termasuk bangsa lupa kita. Memang benar yang dibilang, tidak hanya lupa sejarah, kadang-kadang lupa juga kita di mana berpijak. Nah, jadi dan juga sekali lagi juga terima kasih atas undangan ya dari Bang Fikar yang sampaikan acara hari ini. Ya, walaupun sebenarnya saya ada rapat juga hari ini, tapi saya usahakan kesini dulu. Nanti insya Allah nanti saya akan di Wisma Taman Iskandar Muda, ada 2 rapat kita di sana ya. Jadi saya usahakan secepatnya, nanti kita mudah-mudahan tidak macet, bisa sampai tepat waktunya. Jadi menyangkut masalah ini, terus terang saya bertubi-tubi itu menerima WhatsApp, telepon dan macam-macam ya. Karena bagaimanapun sebagai ketua masyarakat Aceh yang ada di Jabodetabek ini ya, di Jakarta kita itu termasuk dari Singkil juga ya, ketua Singkil Pak Maijen Nurdin juga bertanya juga kepada saya, walaupun beliau ketua Singkilnya gitu, bagaimana sikap kita.
dan terpaksa saya mengingat saya dulu suka riset ya, tapi saya risetnya di lab sebenarnya waktu di ITB ya. Jadi terpaksa saya riset secepat-cepatnya ya bagaimana duduk masalahnya. Ya. Jadi alhamdulillah dalam waktu singkat saya dapat datanya semua. Memang tadi ada perjanjian dari Pak Rajainal dengan Pak Ibrahim Hasan, itu saya langsung dapat. Bahkan dapat juga saya surat sertifikat ya di situ sekitar tahun mungkin sekitar tahun 60-an ya. 50-an atau 60 itu sudah ada sertifikatnya, termasuk juga putusan pengadilan ya. Jadi dulu ini kan masih masuk ke Aceh Selatan ya, jadi setiap ada masalah, ada konflik itu selalu ke pengadilan negeri Aceh Selatan ataupun ke Singkil kalau ada masalah sekitar pulau itu, termasuk tadi nelayan menangkap ikan dan yang lain-lainnya. Jadi secara de facto dan de jure itu memang sudah diakui oleh negara ya. Kalau terkait dengan BPN, terkait dengan pengadilan negeri itu, kalau kita biasakan kalau ada apa-apa di dalam perjanjian, kalau tidak bisa diselesaikan secara keseluruhan kepada pengadilan yang kita akui gitu. Nah ini pengadilan yang ada di Aceh itu jadi sangat kuat ya. Cuma karena memang tadi sudah disebutkan oleh Bang Rizal, kesalahan kita ini antar pejabat kita ini tidak sinkron ya, tidak duduk dulu gitu ya, terlalu reaktif atau cepat sehingga masyarakat apalagi sangat reaktif sehingga ya apa istilah damage ya, kerusakan yang timbulkannya sudah terjadi gitu. Nah ini terpaksa kita keluarkan pernyataan ya, alasan-alasannya apa bahwa ini jadi masih bisa dikatakan 40 ini. Nah terkait dengan Belanda, sebenarnya ini kan Belanda belum masuk ke Aceh. Kalau tadi disebutkan kan sekitar tahun 1856 lah kurang lebih peta Belanda ya. Kan Belanda baru mulai 1873 gitu ya. Jadi memang jadi ada satu hal ini sekarang yang juga nanti mungkin jadi ramai juga, bahwa ternyata Aceh itu bukan Islam pertama kali masuk ke Aceh. Nah, kan ada Barus ya, yang tadi disebut di Tapanuli Tengah gitu ya. Nah sering saya ketemu dengan mereka juga, saya bilang kita nggak perlu bertengkar masalah itu ya, kan Pak Jokowi memang sudah datang ke sana menetapkan 0 km Islam pertama kali di Nusantara gitu ya. Istilahnya 0 km dari sana. Karena apa? Saya bilang Barus itu memang sudah lama, sejak zaman Fir'aun juga sudah ada berhubungan dengan Mesir ya. Jadi bukan baru-baru Barus ini dikenal ya. Ada Kafur, dan itu di dalam Al-Quran ada itu kafuro ya. Jadi memang jenis kafur yang ada di Barus ya. Tapi kalau dalam Al-Quran disebutkan itu seperti minuman surga gitu. Nah itu hal itu sudah terjadi jauh sebelum Masehi. Dan juga hubungan antara Aceh, katakanlah pesisir barat ya, Samudra Pasai, Perla ya, itu juga sudah sangat lama berhubungan dengan Timur Tengah, khususnya daerah Yaman dan sekitarnya ya. Jadi Belanda mengkaburkan bahwa Islam ini datang dari Gujarat kemudian masuk ke Aceh, seakan-akan kita baru abad 13, padahal abad pertama Hijriah ya, abad ke-7 ya, kita sudah Islam sebenarnya sudah ada. Nah jadi persoalannya, kalau misalnya orang Mesir masuk Islam, otomatis dia sudah sampai ke Barus. Orang Yaman masuk Islam, sudah pasti dia sampai ke Samudra Pasai, ke Perla. Jadi bisa dikatakan bersamaan aja sebenarnya, cuma mungkin beda-beda tahun aja lah, abadnya sama semua segala macam. Nah, jadi dan orang lupa, Barus ini juga dulu bagian dari Aceh, dari kerajaan Aceh itu sudah bagian baru. Jadi belum ada Sumatera Utara, belum ada gitu ya. Bahkan Sisingamangaraja pun yang Raja Batak Toba itu juga belajar ke Aceh, sehingga simbol Sisingamangaraja itu, simbol kerajaan itu juga pedang Sayyidina Ali ya. Jadi sangat Islami. Sampai sekarang keturunan Sisingamangaraja tidak pernah makan babi, tidak dibolehkan makan babi, walaupun mereka agamanya mungkin bukan Islam gitu. Nah jadi kita sangat dekat sebenarnya hubungannya. Cuma kalau saya lihat kemarin karena kepentingan ekonomi, jadi begitu mendengar bahwa atau ada yang menyampaikan bahwa ini ada minyak, gas dan macam-macam di daerah situ, nah inilah jadi masalah, jadi rebutan. Makanya tadi beliau bilang kok bisa dalam semalam bisa berubah gitu kan. Nah itu masalahnya sebenarnya di situ. Sebenarnya ada yang lebih penting lagi yang kita perlu ini kan. Saya sangat sepakat, tadi sebelum datang saya memang harus datang karena mau menyampaikan itu. Kita lupa merawat yang di darat. Itu yang sangat penting sebenarnya. Karena darat ini mudah sekali bergeser.
ya. Ini kasih contoh gampang sekali lah. Bagaimana jutaan hektar, ya, jutaan hektar bukan 1-2 hektar ya, jutaan hektar yang tadinya hutan lindung, hutan apapun lah namanya, tiba-tiba jadi kebun sawit. Ya kan, yang dapat izin katakanlah 10.000 bisa jadi 15.000, yang dapat izin 100.000 bisa jadi 150.000. 50.000 hektar itu bukan area yang kecil. Nah, sekarang itu ada 3,5 juta hektar ya, sawit yang ternyata menurut negara itu tanah negara yang tidak boleh jadi sawit dan tidak dikasih izin sawit, tapi ternyata bisa besar. Itu menunjukkan dengan kepentingan ekonomi bisa berubah gitu. Nah, ini yang jangan sampai kejadian ya, yang sekarang sudah ditangani oleh Agrinas ya, diberikan oleh pemerintah untuk dikelola sawit-sawit yang katakanlah ilegal itu gitu kan. Nah, kalau itu aja bisa 3,5 juta hektar, itu yang baru ketahuan ya, belum semua itu. Nah, apalagi kalau seperti kayak Aceh yang tidak dijaga, tidak dirawat gitu. Nah, itu penting. Kalau masalah pulau, orang salah persepsi. Mungkin awalnya menarik garis darat langsung ke laut gitu, garis lurus saja gitu. Orang lupa kalau pulau ini dengan darat nggak seperti itu gitu. Contohnya darat aja kadang-kadang perbatasannya dengan sungai, bisa berkelok-kelok dia tidak lurus, ya kan? Atau Natuna. Natuna itu kalau ditarik itu lebih dekat malah ke Kalimantan Barat ya kalau di sini, bahkan ke Sarawak sebenarnya. Tapi dia masuk ke Pulau Riau. Kenapa dia masuk ke Pulau Riau? Karena kerajaannya dari dulu mereka selalu di bawah perlindungan dari Raja Kepulauan Riau, sehingga masuklah Natuna itu ke situ. Nah, jadi pulau ini sangat historis ya, gitu. Sebenarnya sangat mudah. Kalau pulau ini jauh lebih mudah dibanding di darat. Kalau darat ini hutan, kita nggak bisa lihat batasnya, batasnya batas imajiner gitu. Nah, jadi kan tidak pernah dipagar, jadi sulit itu. Nah, itulah yang kalau kita tidak jaga, tidak rawat, saya sepakat ini jadikan momentum untuk pemerintah daerah Aceh bagaimana merawat perbatasan. Pak Harto, saya ingat saya ke pulau setelah Tarakan itu Bunyu ya kalau salah. Jadi Pulau Bunyu itu jauh dari Tarakan. Saya waktu itu terbang dari, waktu itu masih susah ya, pesawat ke Tarakan ya. Jadi ke Balikpapan dulu, Balikpapan ke Tarakan, kemudian Tarakan naik boat lagi berapa jam ke Bunyu ya, kurang lebih kalau nggak salah 2 jam. Nah, itu Pulau Bunyu itu dibangun pabrik metanol. Saya tanya waktu itu, kenapa dibangun di situ? Padahal gasnya di Tarakan. Tarakan itu pulaunya besar, Bunyu itu pulaunya kecil, gitu kan? Kan logika bisnisnya pasti di situ ada gas, di situ pulaunya besar, langsung saja bangun industri di situ, gitu. Tapi kenapa Pak Harto menyuruh di daerah sana? Beliau seorang teritorial berpikir bahwa kalau nggak dibangun di Pulau Bunyu itu bisa lepas. Kayak tadi disebutkan di Sepadan di Gitan tadi itu. Jadi dibangun sana berapa biaya lebih mahal. Makanya Pak Harto juga bangun Cilacap, Pertamina ya. Padahal di situ nggak ada minyak di Cilacap itu. Nggak dibangun tapi ke daerah jauh untuk menjaga supaya itu ramai. Tapi beliau punya kelemahan karena beliau tidak tahu geospasial, belum tidak tahu koordinat segala macam. Kalau seandainya beliau tahu, mungkin dari dulu pulau-pulau terluar kita itu udah dijaga, ya kan? Dijaga, dan itulah dibangun ekonomi. Saya punya usul, kalau kita tidak sanggup mengurus pulau sedemikian banyaknya di Aceh, kan kita pulau banyak, ada pulau Nasi, pulau Ber, pulau macam-macam pulau gitu kan, kita sewakan saja, kita berikan aja kepada pihak investor, apakah asing atau dalam negeri, minimal 90 tahun ya, karena secara undang-undang kita dibolehkan 90 tahun, kalau bisa sampai 200 tahun lebih bagus ya kan. Mereka kelola, mereka bangun, insya Allah nanti selesai masa sewanya itu akan jadi balik lagi ke kita sudah tidak perlu bangun lagi. Kita contoh kita tiru Hongkong. Hongkong itu 500 tahun disewa oleh Inggris kepada Cina, dan setelah maju Hongkong selama 500 tahun, sekarang yang menikmati hasilnya Cina. Kenapa kalau misalnya Cina bisa seperti itu, kenapa kita Aceh enggak? Kalau saya pikir kita sudah mulai, bukan itu tetap milik kita. Mereka sewa, bayar kepada kita, dan kita akan nikmati nanti pada saat mereka kembalikan kepada kita. Pada saat mereka bangun, pada saat mereka operasikan, yakinlah putra putri Aceh akan kerja di sana. Itu menurut saya, saran saya, kalau mau kita urus benar-benar pulau, karena daripada kita nggak sanggup kita urus semua pulau itu. Kita akan bangun pulau juga, mungkin Pulau Sabang atau yang lain, tapi pulau-pulau yang tidak sanggup kita urus, kita sewakan saja dan kita berikan kepada mereka sekian lama, dan insya Allah dia akan kembali pada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muslim. Ya. 4 dulu Pak. Ya, ini Murijal dulu ya. Murijal. Saya ulangi ya. 4 pulau ini masuk ke Sumatera Utara itu tahun 2008. Waktu itu Pak Dirjen itu bukan orang Aceh, ini ada namanya, cuma nggak sebutkan karena ini sangat sensitif. Tidak semua fakta kita ungkap kalau ini berbahaya. Jadi bukan 4 pulau masuk di masa Pak Safrijan. 4 pulau ini, hanya dia di Dirjen itu tahun 2020 kalau nggak salah. Sedangkan 2008 itu sudah jadi 4 pulau ini masuk ke Sumatera Utara. Kenapa bisa masuk ke Sumatera Utara? Itu karena kesalahan dari Aceh salah menulis titik koordinat. Kemudian salah ada perubahan nama. Itu kesalahan kita. Makanya kemudian di saya udah lagi. Kemudian 2000 masa dokter minta direvisi, minta titik koordinat dirubah. Tapi kementerian katanya dalam PBB itu paling penting data, dokumen. Kita di Indonesia ini kan kelemahan satu, kita membangun itu bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan riset, tapi berdasarkan emosi, perasaan. Besok hari tidur, besok bangun tidur, udah besok hari ini, udah kaget semua orang. Jadi membangun itu bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan riset, berdasarkan kajian, berdasarkan mimpi semalam. Itu pun mau saya sampaikan. Ini Pak Klon dasar, nggak berubah lagi. Artinya, dan kenapa itu bisa ulang kali? Karena itu arsip asli di Aceh atau sampai pegang. Di Sumatera Utara, masa Raja Ines Reda sampai pegang fotokopi ada, tapi kan nggak bisa pakai. Kita butuh arsip asli, bukan fotokopi. Aceh punya fotokopi yang masa Pak Ibrahim Hasan. File itu, sisi dokumen itu ada di Kementerian Negeri. Ditemukan kapan? Setelah dari 4 hari 4 malam. Artinya data dokumen di kementerian itu di mana? Itu bisa nggak terjaga. Kadang-kadang saya boleh kaca rebus rahasia negara. Artinya kan nggak boleh dibuang. Artinya kan bidang yang buang itu sebenarnya harus dihancurkan dokumen negara. Kita kan sering menemukan dokumen sejarah negara itu dibungkus cabai, kacang rebus, jagung. Pada data itu nggak boleh beredar, karena kan di lowong. Jadi pertanyaan tadi kenapa itu bisa terulang? Karena di Aceh itu nggak ada file aslinya. Harus tanda tangan 3 orang itu bisa PPK. Ini sama apa? Ini Helsinki ini, di Aceh itu sampai pegang. Kita nggak tahu di mana berada sekarang. Ini masih 2005 loh. Dia main data dokumen. Paling penting lagi misalnya teks proklamasi ditulis oleh Soekarno tahun 45. File aslinya sampai pegang. Dibuang di tong sampah. Yang tulisan tangan itu kan ada yang dicoret itu. Oleh sekarang dibuang ke tong sampah. Anda tahu siapa yang mengambil surat tersebut? Kapan serahkan itu BM dia? Orang lain Banda Aceh, Kota Raja, wartawan. Dia yang ambil menyimpannya dan baru diserahkan pada Musa Soeharto. Itu file dokumen sejarah saya berharga bagi Indonesia yang ada di Toreng tanda tangan. Yang beredar selama ini fotokopi. Itu sebuah negara ya. Artinya gitu dokumen sejarah. Nah kalau kita sekarang Helsinki contohnya, siapa pegang? Di mana berada? Yang berdasarkan hanya fotokopi. Sama juga yang teks masa Pak Ibrahim Hasan dan Raja Ines Reda, itu yang beredar di pegang itu fotokopi. Arsip aslinya siapa pegang? Tidak ada. Ditemukan di Kementerian Negeri. Setelah dicari 17 Juni Pak Prabowo mengumumkan ditemukan 16 atau 15 ribu, ini satu detail. 4 hari 4 malam dicari dokumen ini, baru ketemu. Artinya file itu kan tidak bagus dokumen. Maka data Kementerian Indonesia ya di Belanda, makanya cuma dokumen Aceh semua ada di Belanda. Dokumen jangan Aceh, Indonesia pun data dokumen itu ada di Belanda dan mereka merawat dengan bagus. Kita nggak bisa dibuang, jadikan luar kan nggak penting. Saya kadang beli buku bagus itu, tahu nggak, dari pemulung yang OB pemantau di maintain jual buku. Jadi tuannya nggak butuh lagi buku, jatuh ke anak-anak nggak penting dijual. Saya dapat buku bagus itu kadang dari ini pemulung. OB yang kerja di maintain orang-orang kaya dijual ke pemulung tahu dah harganya nih. Maka saya beli buku dan tuh bisa ada 400 ribu. Ada contoh buku apa tentang PDI PKI Aceh, Tepadami asli itu harganya 1 juta, tebal cuma 100 halaman. Dia tahu di buku ini berharga. Asli buku tersebut PDI PKI Komunis Pak Tepadami. Itu dokumen bagi saya penting sekali itu. Harganya saya ingat 80 ribu, 80 halaman. Harganya itu sekitar 900 ribu. Bagi saya itu penting karena saya suka dokumen arsip sejarah itu. Jadi kembali ke tadi, ya karena kita nggak punya arsip. Ini tidak akan terulang lagi karena sekarang udah ada digital.
dan tidak akan terbang lagi. Dan 4 pulau yang kita liburkan ini yang tadi diceritakan cuma 1 pulau yang ada sekarang. Kalau dulu ramai tahun 60-an, 70-an, sekarang nggak ada. Kita udah pernah nonton bahkan video tersebut, nggak ada banyak. Yang diliburkan itu Pak Gubernur Sumatera Utara Bobi, malam dia jalan darat ke Banda Aceh, pagi bertemu dengan Pak Mualir, tiba-tiba hanya sebentar demi bicara 4 pulau ini, yaitu Pulau Panjang. Jadi saat pengertian juga ini si Gubernur Sumut, si Bobi ini. Kemudian dia bilang ada minyak, ternyata nggak ada minyak daerah tersebut. Jadi hoax beredar terus. Begitu ke lapangan enggak, sampai sekarang nggak ada penggunaan di 4 pulau tersebut. Yang pulau yang bawah bisa cuma 1, Pulau Panjang. Selebihnya kan pasir. Yang sekarang pasir, jadi nggak ada kehidupan di situ. Nah, yang ada terakhir ketika pulau itu jadi milik Aceh, Mualir buat acara di situ, habis itu nggak ada lagi pembangunan habis energi, habis uang, kita mau berjuang sesuatu hal yang tidak ada tindak lanjut. Jadi kita capek habis energi. Tapi itu kan ada yang menggerakkan, ada yang bermain isu selama 2 bulan ini. Capek kita. Anda kalau masih ingat, silakan buka Google itu pada pusat tersebut. Di TV, di medsos, semua ada. Main tuh para buzzer. Itu paling menarik lagi itu. Jadi ada bermain di bawah. Jadi ada yang menggerakkan, ada yang tinggal tuh di Indonesia gara-gara 4 pulau tersebut. Akhirnya nggak ada apa kan sekarang kan selesai. Dramanya udah selesai. Sandiwara udah selesai tutup. Nanti buat lagi drama lagi selanjutnya. Yang sayang kan orang masyarakat di bawah. Capek, heboh, kita nggak dapat apa-apa. Itu Pak, makasih. Dalam pengelolaan pulau-pulau bukan saja di Aceh, mungkin juga di Indonesia secara umumnya. Indonesia ini terdiri dari daerah kepulauan itu, jumlah pulau itu 13.500 pulau. Banyak sekali yang tidak terawat, terutama di daerah pulau-pulau terluar. Nah ini tantangan bagi kita. Jadi jangan disalahkan nanti orang yang datang ke situ menduduki pulau kita, memang notabene tidak ada penghuninya. Jadi saya sepakat bagaimana misalnya pulau-pulau yang ada di Aceh disewa kelolakan kita panggil investor, kita buat perjanjian untuk asal jangan kasino saja Pak, asal jangan kasino saja untuk dalam pariwisata. Memang ada dilema kalau untuk pariwisata di Aceh. Bagaimana ada pariwisata syariah, bagaimana orang mandi pakai kerudung, pakai kebaya, itu. Tapi kan bisa kita lokalisir daerah-daerah terpencil, maksudnya mereka bisa bebas itu. Nah, saya pengalaman nih Pak, tamu saya udah saya kasih tahu, saya gambar di jendela, tidak boleh pakai bikini, tidak boleh berenang di pantai pakai macam-macam. Tiba-tiba tamu saya itu tidak membaca, jalan-jalan di pantai Pak, pakai bikini, sama cowoknya pakai celana pendek. Orang mau kosket semua. Ini tamu sapu belen, tamunya Pak Dokter yang dari Jerman itu, waduh, ini bagaimana? Tapi kalau saya konfirmasi, bahasanya mungkin mereka, saya udah tulis di situ, saya udah punya alibi, udah ada tulis di jendela, bahkan dilarang minuman keras, pakai bikini, jalan-jalan harus pakaian sopan. Akhirnya mereka malu, bahasanya mungkin belum baca. Jadi kembali masalah sewa kelola tadi Pak, ini kejadian di Sikil, banyak sekali sewa kelola ini dibatalkan. Jadi oknum-oknum di dinas menyewakan pulau ke oknum turis, itu namanya Ujung Lolo. Kalau di Pulau Banyak itu tempat surfing. Saya agak kecewa juga. Itu daerah terumbu karang Pak. Jadi sekaliannya itu nggak boleh diganggu habitatnya terumbu karang itu. Ini kok bisa gitu? Ini kok bisa? Aneh juga, saya belum sempat investigasi lah. Kok bisa di Ujung Lolo yang notabene terumbu karang itu yang dilindungi bisa didirikan bungalow di situ dan terkenal sekali.
terkenal sekali. Jadi yang mengelola itu orang dari Swiss. Jadi tamu-tamunya langsung datang dari Nias, dari Mentawai dan sebagainya. Jadi kemudian kembali ke 4 pulau tadi, saya yakin Pemda, kalau Pemda Cisingkil dia mengumpulkan dana asal pandai mencarinya. Kami punya 500.000 hektar kelapa sawit di Singkil, lebih mungkin 500.000 hektar, dan punya kira-kira 6 perusahaan besar. Masa dari 6 perusahaan besar ini kita tidak bisa mengambil CSR-nya? Ini udah ratusan tahun nih perusahaan ini, Pak. Ratusan tahun tidak pernah. Sejak saya kecil sampai saya sekolah merantau ke Jawa ini, tidak pernah saya tahu apa hasil CSR dari perkebunan itu, yang 5 besar itu, Pak. Tidak pernah saya tahu. Saya katakan, taruhlah dari CSR yang 5 besar itu ada Supido, ada ada Lebah Bakti, ada Laibalo, ada macam-macam, ada Nabasino dan sebagainya. Itu saya pikir CSR 1 tahun, Pak, CSR-nya sampai 1 M. Taruhlah 6 perusahaan, saya turunkan 500 saja, 500 juta, 3 M setahun. 10 tahun ke 30 M, 20 tahun 60 M, Pak. Tapi sampai hari ini saya tidak bisa melihat dengan mata kepala hasilnya apa gitu. Ini yang begini-begini ini harusnya pemerintah daerah itu ya pinter-pinter lah. Kalau nggak bisa pintar ya panggil aja kami ini mikir gitu. Begitu. Jadi ini tipis daerah, Pak, tipis daerah kami. Jadi kalau saya datang di Singkil, saya tak boleh ngomong, Pak. Tak boleh ngomong. Oh, so tahu gitu kan. Terus kalau orang kampung saya tidak datang ke Jakarta itu rahasia kampung saya ya, rahasia kami ini. Kalau datang ke Jakarta, takut sekali mereka ngontak kami. Nanti kami numpang makan gitu loh, traktir gitu loh. Padahal udah kami udah siapkan Pak sama Pak Jenderal Amir. Kalau mereka datang, kita siapkan kendaraan. Kalau sekedar makan kita tanggung, nggak masalah. Tapi kami dilewati aja, Pak. Ya kalau kami bilang sama orang kampung kami, sebodoh-bodohnya kami orang Jakarta, kami lebih tahu dari kalian. Kami lebih banyak hubungan di sini daripada kalian bilang. Nah, jadi ini kelemahan kami di kampung, Pak. Nah, jadi kembali ke Pak Pulu tadi, kalau saya ngomong sama pemda saya, bupati saya, dibilangnya sok pinter ya, Pak. Sok pinter ya. Baik. Nah, sok pinter. Baik, terima kasih, Pak. Saya sudah, waktu saya sekolah di Jerman, waktu itu saya istilahnya dapat beasiswa, Pak. Beasiswa aneh-aneh, Pak. Beasiswa aneh-aneh. Saya mengajukan proposal ke DAD namanya untuk meneliti ilmu hitam, Pak. Ilmu hitam. Diterima, Pak. Diterima. Nah, makanya saya simpulkan, Pak, saya sampai ke Amajo 6 bulan, Pak. Jadi saya tahu lah di Amajo itu yang ada bibirnya di Pak, pakai patok dan bibirnya begini nih. Saya 6 bulan di sana, Pak. 6 bulan di sana. Nah, jadi saya yang ilmu aneh-aneh tadi, ternyata ilmu hitam itu universal, Pak. Dari Kalimantan, di mana-mana ada. dari Kalimantan sampai ke Singkil, sampai ke kaki kanan sana, sampai ke Amajo. Jadi kalau untuk menghindari racun, jangan minum sampai habis. Saya temukan di Ghana, Pak. Saya temukan di Amazon. Jadi ternyata universal ilmu hitam itu ternyata. Itu saya tak bisa sampai. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya orangnya suka ke daerah-daerah yang tujuan saya memang bagaimana kalau bisa Aceh seperti itu gitu. Ya, misalnya saya pergi ke Malang itu ada desa Wonosari itu kebun teh. Nah, kalau bisa nanti Gayo juga mirip-mirip seperti itulah, ada kebun kopinya gitu ya, yang orang ngopi itu di kebun kopi gitu, datang ke sana gitu ya, dia pabrik kopinya gitu. Jadi ada wisata, agrowisatanya lah, hidup lah di situ kan. Nah, tapi memang kita inginnya kalau bisa yang RBL ya, itu
airportnya kalau bisa memang international airport, jadi orang dari Malaysia, dari Singapura datang sana. Saya sudah buat tulisan waktu itu terus rapi, bagaimana kalau bisa orang tidak harus ke Medan, tidak harus ke Banda Aceh gitu, langsung bisa ke Takengon, ya, bisa ke Aceh Tengah, ke Benar Meriah, bisa menikmati agrowisata. Yang berikutnya juga untuk tadi karena disinggung syariah, ya, kita juga jangan kita benturkan bahwa seakan-akan pariwisata ini pasti bertentangan dengan syariah. Saya sengaja saya pergi ke Maldives, ya, kalau kita bilang Maladewa, ya, di selatannya India, itu di sana pariwisatanya syariah, mereka 100% Islam, persis sama kayak kita. Bahkan oleh-olehnya itu ikan kayu, mereka bilang juga ikan kayu, sama kayak kita juga, gitu kan. Mungkin hampir sama lah kita saudara dengan mereka, gitu ya. Jadi pemerintahnya Islam, konstitusinya Islam, ya, tapi mereka core ininya income dia itu dari pariwisata, dan dia bisa atur. Saya sebenarnya sudah buat video, cuma belum sempat saja saya share, belum sempat saya tuliskan juga pengalaman saya di sana, ya. Termasuk pantai tadi, pantai itu langsung ada tulisannya kalau itu publik tidak boleh ada bikini. Ada di situ dalam bahasa Inggrisnya supaya orang-orang asing itu bisa baca gitu, sehingga mereka juga hormati kok, mereka paham kalau pergi ke pantai itu tidak pakai bikini kecuali dia private gitu, ya. Jadi termasuk juga minuman, tidak boleh di pulau itu minum minuman keras, kan sama kita. Kalau mau minum itu ada kapal disiapkan, pergilah ke kapal sana di tengah laut, nah disitulah kalau dia mabuk menyemplung ke laut ya silakan urusan dia gitu kan. Itu sampai seperti itu diatur di sana. Jadi maksud saya kita akan cari aja role model yang cocok pariwisata untuk di Aceh. Kalau menurut saya itu Maldives salah satu yang bisa kita tiru, bukan Bali, ya kan, bukan yang tempat-tempat yang lain. Tapi di Maldives itu sangat sesuai lah dengan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga sengaja meminta izin juga karena ditunggu rapat di Wisma Taman Sekarang Muda. Jadi sekali lagi saya sangat apresiasi ya kepada Bang Rizal, Bang Fikar yang luar biasa, ya, bagaimana ini akan jadi jejak sejarah, jadi legasi ya dari Bang Rizal dan Bang Fikar untuk Aceh dan untuk Indonesia. Yang mudah-mudahan ini bisa diikuti atau bisa diteladani oleh kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon izin karena saya harus ke kantor Taman Sekarang Muda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.